Andra adalah seorang pria sederhana berusia 30-an. Wajahnya keras terbakar matahari, tangannya kasar karena kerja keras yang tak kenal lelah. Setiap pagi ia berangkat bekerja di sebuah perusahaan kontraktor besar. Jabatannya tidaklah tinggi, ia hanya seorang mandor lapangan. Namun, gajinya cukup lumayan. Dengan itu, ia mampu menghidupi istrinya, Melinda, yang selama ini hidup penuh kemewahan. Melinda adalah wanita cantik, penampilan glamornya selalu mencuri perhatian. Setiap kali keluar rumah, ia selalu tampil dengan perhiasan berkilau, tas branded, sepatu mewah, dan make up sempurna. Ia terbiasa dengan gaya hidup seperti itu sejak sebelum menikah dengan Andra. Meski berasal dari keluarga biasa-biasa saja, Melinda selalu ingin tampil layaknya sosialita. "Mas, minggu depan ada arisan di Hotel Bintang 5. Aku harus beli gaun baru," ucap Melinda suatu sore sambil memainkan rambut panjangnya. Andra yang baru pulang kerja hanya menghela napas. Bajunya penuh debu proyek, tubuhnya lelah, namun senyum tak pernah lepas dari wajahnya. "Gaunmu yang kemarin masih bagus, Lin. Rasanya sayang kalau beli baru terus," jawabnya hati-hati. Melinda cemberut. "Mas, aku malu kalau ketemu teman-teman cuma pakai baju lama. Mereka semua ganti-ganti outfit tiap ketemu. Masa aku harus kalah gengsi? Lagian kan Mas kerja di perusahaan besar, uangnya ada." Andra terdiam. Ia tahu, menolak keinginan istrinya hanya akan memicu pertengkaran panjang. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah, Lin. Nanti Mas kasih uang." Begitulah hari-hari mereka. Andra terus mengalah, terus memenuhi keinginan istrinya. Tabungan tak banyak tersisa, karena hampir semua gaji habis untuk memenuhi gaya hidup Melinda. Rumah yang mereka tempati cukup besar, dengan perabotan modern, televisi layar besar, sofa empuk, dan lemari penuh pakaian. Dari luar, rumah tangga mereka terlihat bahagia, penuh kecukupan. Namun, di balik itu, ada retakan yang tak terlihat. Setiap kali Andra menolak permintaan, pertengkaran meledak. Melinda sering membentak, bahkan menangis berhari-hari hanya karena tak dibelikan barang. Dan Andra, dengan sabar, kembali menuruti. Ia selalu percaya bahwa tugasnya sebagai suami adalah membahagiakan istri, meski harus mengorbankan banyak hal. Namun, takdir yang tak terduga perlahan menghampiri mereka. Sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Proyek pembangunan gedung yang sedang diawasi Andra berjalan dengan tempo cepat. Ia sibuk mondar-mandir, memberi instruksi pada para pekerja, memastikan material datang tepat waktu, dan pekerjaan sesuai target. "Andra, hati-hati di lantai atas. Ada besi yang belum terikat," teriak salah satu rekan kerjanya. Namun, dalam hiruk-pikuk suara mesin, palu, dan pekerja, peringatan itu seakan menguap. Andra naik ke lantai 4 untuk memeriksa bekisting beton. Di sanalah malapetaka itu terjadi. Sebuah batang besi panjang tiba-tiba meluncur jatuh, menghantam bagian wajahnya. Ia hanya sempat mendengar suara keras dan teriakan orang-orang di bawah sebelum gelap gulita menyelimuti pandangannya. "Andra!" Suara-suara panik terdengar. Tubuhnya roboh, darah mengalir deras dari wajahnya. Pekerja lain segera berlari menolong, membawanya ke rumah sakit dengan ambulans. Ketika kabar itu sampai ke rumah, Melinda nyaris pingsan. Ia menangis histeris, berlari ke rumah sakit dengan wajah yang berantakan karena air mata dan maskara yang luntur. Di ruang UGD, dokter keluar dengan wajah serius. "Ibu Melinda?" Suami ibu mengalami cedera parah di bagian kepala dan wajah. "Penglihatannya, kami mohon maaf, tapi kemungkinan besar tidak bisa kembali." Dunia Melinda seakan runtuh. "Maksud dokter, buta? Permanen?" Dokter mengangguk berat. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kerusakan pada matanya sangat parah.
Melinda jatuh terduduk. Ia menangis, menutupi wajah dengan tangan. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana hidupku nanti? Andra terbaring lemah di ranjang. Wajahnya penuh perban, matanya tertutup rapat. Saat sadar, suara pertama yang keluar dari mulutnya adalah lirih panggilan, "Lin, kamu di sini, kan?" Melinda menggenggam tangannya. "Aku di sini, Mas." Suaranya bergetar, tapi di balik air mata itu, ada ketakutan lain. Ia tahu, setelah ini hidup mereka tak akan sama lagi. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Seluruh tabungan terkuras untuk biaya operasi, obat, dan terapi. Andra resmi kehilangan pekerjaannya. Perusahaan memberi pesangon, tapi jumlahnya tak cukup lama untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi gaya hidup Melinda yang tinggi. Awalnya, Melinda masih menunjukkan rasa kasihan. Ia sering menangis melihat Andra meraba-raba dinding hanya untuk berjalan ke kamar mandi. Namun, rasa iba itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. "Makan cuma tempe tahu begini, Lin?" tanya Andra suatu malam, mencoba bercanda. Melinda mendengus. "Kalau mau makan enak, Mas kerja lagi. Aku juga capek kalau tiap hari harus ngirit begini. Teman-temanku sudah ke Bali, ke Singapura, sementara aku terjebak di dapur dengan lauk pas-pasan." Andra terdiam. Dadanya sesak, bukan karena kata-kata kasar istrinya, tapi karena rasa bersalah. Ia merasa gagal sebagai suami. Padahal setiap malam ia sudah berdoa, memohon pada Tuhan agar diberi jalan keluar. Hari demi hari, barang-barang berharga di rumah mulai dijual. Perhiasan emas Melinda, jam tangan mewah Andra, hingga mobil yang dulu sering dipakai istrinya untuk pamer kearisan. Akhirnya, rumah besar yang mereka tempati pun harus dilepas. Dari istana kecil penuh kemewahan, mereka pindah ke sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, atapnya bocor bila hujan deras. Bagi Andra, itu bukan masalah. Ia hanya ingin tetap bersama istrinya. Namun bagi Melinda, itu adalah penghinaan besar. Dari seorang istri mandor bergaji besar, ia kini hanya wanita kontrakan yang serba kekurangan. "Mas, aku gak sanggup begini terus. Mau makan aja susah. Aku butuh kehidupan yang layak," teriak Melinda suatu malam, suaranya menggema di ruangan sempit. Andra hanya bisa menunduk. "Aku sudah coba, Lin. Aku kerja serabutan, jadi tukang pijat, jualan kecil-kecilan. Tapi hasilnya memang belum seberapa." "Belum seberapa?" Melinda menatapnya dengan mata penuh benci. "Kamu pikir aku bisa hidup dengan uang recehan itu? Aku bukan perempuan miskin, Mas. Aku terbiasa hidup enak, belanja, jalan-jalan, bukan ngurus kontrakan kumuh." Andra menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin marah. Tapi yang keluar hanyalah doa lirih. "Ya Allah, kuatkan aku." Melinda berbalik, masuk kamar dengan bantingan pintu. Andra hanya duduk di kursi kayu butut, memeluk dirinya sendiri. Kesepian menyergap, gelap tak berujung di matanya. Namun, ia tetap yakin, semua ini adalah ujian yang harus dijalani. Andra tidak tahu, di balik sikap istrinya yang kian dingin, ada badai besar yang siap menghancurkan segalanya. Hari-hari di kontrakan semakin berat. Andra berusaha keras mencari nafkah meski dalam keterbatasan. Ia belajar berjalan dengan tongkat, kadang dituntun oleh tetangga ketika harus pergi keluar. Beberapa kali ia ditolak ketika melamar pekerjaan karena kondisinya yang buta. Namun ia tak menyerah. Suatu hari, seorang tetangga memberi saran. "Andra, kamu coba saja ikut kerja di bengkel kecil dekat sini. Mereka butuh orang untuk bersihin, angkat-angkat barang. Walau buta, asal kuat fisik masih bisa bantu." Andra langsung mencoba. Dengan bantuan, ia diterima.
Gajinya memang kecil, bahkan tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Tapi bagi Andra, itu lebih baik daripada hanya berdiam diri. Setiap pulang kerja, tubuhnya penuh keringat dan debu. Ia berjalan perlahan, kadang menabrak kursi tetangga, kadang jatuh karena tidak melihat ada lubang di jalan. Namun di wajahnya tetap ada senyum. Ia merasa berguna. Sayangnya, semua itu tidak pernah cukup bagi Melinda. "Mas, aku capek hidup miskin begini," teriak Melinda suatu malam. Wajahnya penuh amarah. Kerja seharian cuma bawa pulang uang segini? Bahkan buat bayar listrik pun kurang. Andra terdiam. Tangannya meraba meja, mencari gelas berisi air. Dengan tenang ia menjawab, "Aku sudah berusaha, Lin. Aku akan cari tambahan. Mungkin aku bisa jualan gorengan atau keliling jual tisu." Melinda menatapnya dengan jijik. "Jualan tisu? Mas pikir aku ini siapa? Istrinya pengemis? Aku malu punya suami kayak gini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada besi yang pernah menimpa wajahnya. Tapi Andra tetap diam. Ia hanya menunduk, menahan tangis di dada. Suatu sore, ketika Andra pulang lebih cepat dari bengkel, ia mendengar suara asing dari dalam kontrakan. Suara laki-laki. Tertawa pelan. Langkahnya terhenti di depan pintu. Ia ragu. Tangannya gemetar saat meraba gagang pintu. Hatinya berdebar keras. "Lin, aku masuk ya," katanya lirih. Suara kursi tergeser terdengar dari dalam, lalu langkah cepat mendekat. Melinda segera membuka pintu, wajahnya panik. "Mas, kenapa pulang cepat?" katanya gugup. Andra mengerutkan dahi. "Aku dengar ada suara laki-laki." Melinda tertawa kaku. "Oh itu, tetangga tadi mampir sebentar, pinjam panci. Udah pergi kok." Andra diam. Ia menajamkan telinga, dan jelas-jelas masih terdengar desahan napas berat dari dalam. Namun ia tak berkata apa-apa. Ia hanya masuk perlahan, meraba kursi, lalu duduk. Melinda buru-buru masuk kamar, menyuruh seseorang keluar lewat pintu belakang. Malam itu Andra gelisah. Saat istrinya tidur, ia duduk di ruang tengah, termenung. Ia buta, tapi hatinya masih bisa merasakan. Ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, kejadian itu terulang. Kali ini ia mendengar bisikan-bisikan samar, suara laki-laki berbicara lembut pada istrinya. Saat ia membuka pintu, suasana mendadak hening. "Andra, kamu kenapa gak bilang pulang?" Suara Melinda terdengar kaku. Andra hanya tersenyum tipis. "Aku gak perlu lihat untuk tahu, Lin. Rumah ini bukan hanya milik kita berdua lagi, ya?" Melinda terdiam. Wajahnya pucat. Andra menatap ke arah yang salah, matanya kosong, tapi suaranya penuh luka. "Kalau kamu memang sudah gak sanggup hidup sama aku, katakan. Jangan begini. Aku masih manusia, Lin. Meski aku buta, aku masih bisa merasakan." Air mata Andra jatuh. Ia menggenggam tongkatnya erat-erat. "Aku tidak bisa melarang hatimu. Tapi tolong, jangan lukai aku dengan cara seperti ini." Melinda menggertakkan gigi. Ia merasa ketahuan, tapi gengsi menahannya untuk jujur. "Kamu salah paham, Mas. Jangan asal tuduh. Aku cuma capek hidup miskin." Andra hanya diam. Ia kembali masuk kamar, berbaring dengan tubuh menggigil. Di kepalanya, doa yang sama terulang-ulang. "Ya Allah, kuatkan aku. Jika ini takdirku, ajari aku ikhlas." Namun jauh di lubuk hati, ia tahu badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Hari-hari setelah kecurigaan itu menjadi semakin mencekam. Andra tetap bekerja serabutan, meski tubuhnya sering lelah, meski kakinya kadang tersandung batu atau jatuh di jalan.
Ia selalu pulang dengan keringat bercucuran, membawa uang seadanya untuk sekadar membeli beras atau lauk sederhana. Namun setiap kali sampai rumah, suasana yang ia hadapi bukanlah kehangatan seorang istri, melainkan dinginnya tatapan, dinginnya kata-kata. "Mas, uang segini mana cukup?" bentak Melinda sambil melempar uang recehan ke meja. Andra menunduk. "Maaf, Lin, ini yang bisa aku dapat hari ini." Melinda menghela napas kasar. "Aku nyesel, Mas. Kenapa hidupku jadi begini? Kalau tahu begini, aku gak akan nikah sama orang miskin kayak kamu." Andra terdiam. Kata-kata itu seperti belati menancap ke dadanya. Tapi lagi-lagi ia memilih sabar. Hingga suatu malam, badai benar-benar datang. Andra pulang lebih cepat dari biasanya karena pekerjaan di bengkel selesai lebih awal. Ia berjalan perlahan menyusuri gang sempit menuju kontrakan. Dari kejauhan, telinganya menangkap suara tawa. Suara laki-laki. Dan suara istrinya. Hatinya berdegup kencang. Ia berdiri beberapa saat di depan pintu, mendengarkan. Jelas sekali suara itu berasal dari dalam rumah. Suara kursi berderit, suara gelas ditaruh di meja, lalu desahan kecil yang tak salah lagi. Andra menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar. Nafasnya memburu. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi tubuhnya lemah. Akhirnya ia membuka pintu perlahan. "Assalamualaikum." Suaranya pelan, hampir tercekat. Sekejap suasana di dalam rumah hening. Lalu terdengar suara langkah terburu-buru. Melinda muncul dengan wajah panik. "Mas, kamu udah pulang?" katanya terbata-bata. Andra berdiri kaku. "Lin, siapa di dalam?" tanyanya lirih. Melinda tergagap. "Gak ada siapa-siapa, Mas. Kamu salah dengar." Namun Andra tahu. Hatinya tahu. Ia mengarahkan kepalanya ke dalam ruangan. "Aku memang gak bisa lihat, Lin, tapi aku bisa mendengar. Bahkan aku bisa merasakan. Ada orang lain di rumah ini." Hening sejenak. Lalu terdengar suara kursi tergeser pelan dari dalam. Seorang laki-laki keluar, berusaha melangkah pelan menuju pintu belakang. Namun langkahnya terlalu jelas bagi telinga Andra. Andra berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya menetes. Ya Allah, ternyata benar. Melinda berusaha menahan pria itu. "Cepat pergi. Jangan biarin dia tahu," bisiknya panik. Andra menoleh ke arah suara itu. "Lin, kenapa? Aku ini suamimu. Aku berusaha sekuat tenaga, meski aku buta, meski aku miskin, aku masih ingin bahagiakan kamu. Tapi kamu tega." Suara Andra pecah. Ia jatuh berlutut, tangannya mencari-cari lantai, mencoba menahan gejolak di dadanya. Melinda, yang awalnya panik, tiba-tiba berubah dingin. "Sudahlah, Mas. Aku capek hidup susah. Aku butuh laki-laki yang bisa kasih aku hidup enak. Kamu udah gak bisa apa-apa lagi." Andra terdiam, membeku mendengar kalimat itu. Dunia seakan runtuh di hadapannya yang gelap. Malam itu, Melinda keluar bersama pria itu. Ia tak pulang hingga pagi. Andra duduk di ruang tamu kontrakan semalaman, menunggu, berdoa, menangis dalam diam. "Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaanku, rumahku, mataku, dan sekarang istriku. Tapi jangan biarkan aku kehilangan iman dan kesabaranku." Beberapa hari kemudian, Melinda benar-benar berubah. Ia jarang pulang. Jika pulang pun, hanya untuk mengambil uang atau barang-barang kecil yang tersisa, lalu pergi lagi. Andra tetap menunggu, tetap berharap istrinya kembali. Tetapi, semakin jelas bahwa Melinda tidak lagi menganggapnya suami. Ia hanya beban baginya. Hingga suatu malam, saat Andra baru pulang dari pekerjaannya yang seadanya,
ia mendapati pintu kontrakan terbuka. Ia masuk perlahan, meraba-raba meja, lalu berhenti. Ada bau parfum pria yang sangat kuat di dalam. Andra tahu, malam itu Melinda kembali membawa laki-laki lain ke rumah mereka. Di titik inilah, hati Andra benar-benar hancur. Namun, justru dari kejatuhan itu, sebuah titik balik akan muncul. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Malam itu, Andra berdiri kaku di tengah kontrakan yang pengap. Bau parfum pria menusuk hidungnya, bercampur dengan bau alkohol yang samar. Dari dalam kamar, terdengar bisikan samar-samar. Suara Melinda. Suara seorang laki-laki. Andra berpegangan pada tongkatnya, napasnya berat. Hatinya lah yang seakan paling jelas melihat apa yang sedang terjadi. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena hancurnya sisa-sisa harapan. Ia mengetuk pintu kamar dengan tangannya yang gemetar. "Lin, aku tahu kamu di dalam. Aku cuma minta, jangan hina aku di rumah ini. Jangan di hadapanku." Hening. Lalu terdengar suara tawa kecil dari dalam. Tawa pria asing. "Dia buta, sayang. Dia bahkan gak bisa lihat kita." Suara itu terdengar jelas. Melinda menjawab dengan nada dingin, "Sudahlah, Mas Andra. Kamu harus terima kenyataan. Aku gak bisa hidup miskin begini. Aku butuh kebahagiaan. Kamu gak bisa kasih itu." Andra jatuh berlutut di depan pintu. Air matanya menetes deras. Ia menengadahkan wajahnya yang kosong. "Ya Allah, kalau ini ujian MU, aku pasrah. Tapi jangan biarkan aku terjerumus dalam kebencian. Aku serahkan semuanya kepada MU." Beberapa hari kemudian, Melinda benar-benar pergi. Ia membawa semua barang berharga yang tersisa, meninggalkan Andra sendirian di kontrakan reot itu. Andra tetap bertahan. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi tukang pijat keliling, kadang membantu orang di pasar meski dengan mata buta. Makan pun seadanya. Hidupnya sepi, tapi ia tetap teguh dengan doanya setiap malam. Tetangga-tetangga merasa iba. Mereka sering memberi makanan, kadang menolong membacakan surat-surat ketika Andra ingin menulis sesuatu. Andra orangnya sabar banget, istrinya keterlaluan, begitu bisik mereka. Waktu berjalan. 2 tahun berlalu. Melinda tak pernah kembali. Ia benar-benar meninggalkan Andra, hidup bersama pria lain yang bisa memberinya kesenangan duniawi. Namun, kehidupan Melinda tidak seindah bayangannya. Pria itu ternyata hanya memperalatnya. Setelah uang dan perhiasan habis, pria itu meninggalkannya. Melinda jatuh miskin. Dari seorang wanita glamor, ia berubah menjadi sosok lusuh, tak terurus. Hidupnya berpindah-pindah, numpang sana-sini, hingga akhirnya ia sakit parah. Di saat itulah, takdir mempertemukan mereka lagi. Suatu siang, ketika Andra duduk di depan kontrakan dengan tongkat di tangan, seorang perempuan berjalan tertatih mendekat. Suaranya lirih, namun Andra mengenalinya seketika. Andra. Andra terdiam. Hatinya bergetar. Ia mengenali suara itu, meski kini serak dan penuh penyesalan. "Lin?" tanyanya pelan. Melinda jatuh berlutut di hadapannya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. "Mas, aku salah. Aku ditipu. Aku ditinggal. Aku gak punya siapa-siapa lagi, cuma kamu yang aku punya." Air mata Melinda jatuh deras. Ia memeluk kaki Andra, menangis sejadi-jadinya. "Maafkan aku, Mas. Aku hilaf. Aku terlalu cinta dunia, terlalu buta oleh kemewahan. Aku meninggalkanmu, padahal kamulah yang paling tulus mencintaiku." Andra menggenggam tongkatnya erat-erat. Air matanya mengalir. Hatinya berperang, antara sakit hati yang begitu dalam,
dan cinta yang pernah ia jaga dengan sepenuh jiwa. Hening panjang. Lalu Andra berbicara dengan suara bergetar, namun tegas. Lin, aku sudah memaafkanmu. Bahkan sejak hari kau pergi, aku berdoa agar Allah mengampuni kita berdua. Tapi, ia menarik napas panjang, aku tidak bisa membawamu kembali. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah belajar ikhlas. Aku tidak ingin hatiku kembali terikat pada dunia yang membuatku hancur. Melinda terisak. Mas, jangan bilang begitu. Aku janji akan berubah. Aku akan setia. Aku akan jaga kamu. Andra menggeleng. Lin, dulu aku buta karena mataku rusak. Tapi sekarang aku sudah melihat dengan hati. Aku tahu, cinta sejati bukan pada harta, bukan pada rupa, tapi pada ketulusan. Aku ingin hidupku tenang, meski sendiri. Aku sudah ikhlas. Melinda menangis histeris. Mas, jangan tinggalkan aku. Namun Andra bangkit perlahan, meraba pintu kontrakan, lalu masuk ke dalam dengan langkah pasti. Ia meninggalkan Melinda yang terisak di depan rumah, memohon tanpa henti. Beberapa minggu kemudian, kabar menyebar. Melinda meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Ia dimakamkan sederhana, hanya dihadiri segelintir orang. Andra, meski hatinya remuk, tetap datang ke pemakaman. Ia berdiri di sisi makam, menunduk, membaca doa dengan suara lirih. Ya Allah, ampuni istriku. Meski ia menyakitiku, aku tetap mencintainya. Terimalah dia di sisi MU. Angin sore berhembus lembut. Hati Andra terasa lapang. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia benar-benar merasa bebas. Beberapa tahun kemudian, Andra, si buta miskin yang dulu dihina, justru mendapat keajaiban. Ia diangkat menjadi pembicara inspiratif, diundang ke berbagai tempat untuk berbagi kisah tentang kesabaran dan keteguhan hati. Banyak orang terinspirasi olehnya. Hidupnya menjadi lebih layak, bahkan ia bisa membantu orang-orang miskin lain. Sementara itu, nama Melinda hanya tinggal kenangan, seorang wanita cantik yang memilih dunia, tapi berakhir tragis. Dan Andra? Meski buta, ia justru menjadi sosok yang melihat jauh lebih dalam dibanding orang-orang bermata sehat.